Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulwari dengan NIM F01223334. Dalam video kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah pemikiran politik Islam mengenai materi politik era Madinah. Video ini sebagai UAS pemikiran politik Islam. Ya, langsung saja ke materinya, yaitu politik era Madinah. Nah, adapun pokok-pokok pembahasan politik era Madinah ini, yang pertama itu membangun dasar-dasar politik, kedua rekonstruksi Madinah sebagai pusat kekuasaan, tiga menetapkan piagam Madinah, empat prinsip-prinsip piagam Madinah, dan terakhir eksistensi Madinah sebagai negara. Satu, membangun dasar-dasar politik. Penghijrahan umat Islam dari Mekah ke Madinah terjadi pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Peristiwa penghijrahan umat Islam dari Mekah ke Yastrib tersebut menandai dimulainya babak baru bagi umat Islam. Umat Islam saat di Mekah berada dalam kondisi yang tertekan, dimusuhi, dihina, disiksa, bahkan dikucilkan dan diembargo, dan tindakan-tindakan lain yang menyebabkan umat Islam tidak berdaya, tidak bisa banyak berbuat untuk merencanakan kehidupan masa depan mereka yang lebih baik. Nah, hal ini berbeda dengan Yastrib atau yang kita kenal sekarang itu Madinah. Karena di Yastrib, Islam merupakan kekuatan politik, di mana ajaran Islam yang terkait dengan peraturan kehidupan sosial kemasyarakatan banyak turun di sini. Hal ini dapat ditegaskan bahwa peristiwa hijrah Nabi bersama umat Islam di Mekah ke Madinah merupakan era baru dalam sejarah peradaban umat Islam. Sejak saat itu muncul pemikiran politik Islam yang berbeda dari pemikiran politik sebelumnya. Bahkan sebenarnya sejak saat itu muncul pemikiran politik bahkan sebenarnya sejak peristiwa Bayat Aqabah 1 dan 2, gerakan-gerakan politik yang terkoordinasi telah dilakukan di bawah pimpinan seorang nabi. Maka ketika Nabi Muhammad SAW sudah berada di Madinah, tentu saja bisa dipastikan akan memperoleh kedudukan bukan saja sebagai kepala agama, tetapi juga sekaligus pada saat yang sama sebagai pemimpin umat. Realitas ini menunjukkan bahwa dalam diri Nabi terkumpul dua kekuasaan spiritual dan kekuasaan untuk mengelola kehidupan masyarakat atau umat duniawi. Hal ini sebagaimana ditegaskan Harun Nasution bahwa kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul secara otomatis merupakan kepala negara. Pada periode Madinah, kaidah-kaidah Islam yang dulunya bersifat umum berhasil dirinci, dan ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang diperlukan oleh sebuah negara ditetapkan, baik yang berkaitan dengan urusan-urusan publik ataupun yang menyangkut urusan privat. Kaidah-kaidah umum berdasarkan wahyu yang menjadi sumber rujukan hukum tafsili senantiasa turun. Semuanya ini bertujuan untuk menyediakan perangkat-perangkat aturan atau tatanan yang akan dipergunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat di negara baru. Sebagaimana disebutkan di atas yang saya jelaskan tadi, bahwa Bayat Aqabah 1 dan kedua ternyata secara psikologis menjadikan umat Islam memiliki kekuatan dan percaya diri, serta mendorong mereka segera melakukan langkah-langkah strategis, yaitu hijrah ke Madinah. Maka penghijrahan umat Islam ke Madinah merupakan rangkaian langkah-langkah yang berorientasi pada pembentukan masyarakat yang menerima transformasi positif secara cepat. Dari dua langkah strategis itu, Bayat pertama dan kedua memunculkan tiga landasan pokok yang berimplikasi lahirnya dominasi politik bagi umat Islam. Tiga landasan pokok tersebut ialah: 1. Ikatan daerah atau wilayah. Dengan menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal bagi umat Islam, baik muhajirin dan atau ansar,
berarti umat Islam telah memiliki tempat tinggal, yaitu tanah air yang memungkinkan umat Islam beraktivitas dalam membangun ekonomi yang dapat dipergunakan untuk kepentingan bersama. Kedua, jiwa kemasyarakatan. Artinya, pemikiran idea dan persepsi umat Islam Madinah dapat diorientasikan untuk tujuan yang sama sesuai dengan yang dikehendaki. Yang ketiga, dominasi politik. Dominasi politik dapat diraih setelah berhasil merubah sikap masyarakat Islam dari masyarakat yang tidak terlibat secara langsung dalam urusan-urusan politik menjadi masyarakat yang aktif melibatkan diri secara langsung dalam hal-hal berkaitan dengan politik. Ketiga landasan tersebut telah terrealisasi setelah umat Islam seluruhnya berada di Madinah dan setelah penguasaan terhadap hal-hal terkait dengan politik berada di tangan mereka. Setelah penghijrahan umat Islam muhajirin ke Madinah, maka Madinah membuka lahan subur untuk pengembangan pemikiran, wawasan, dan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan harapan dan cita-cita mulia ajaran Islam. Dalam kaitan ini, Anthony Black menegaskan bahwa gagasan Islam merupakan dobrakan yang menentukan sejarah pemikiran manusia tentang politik dan masyarakat. Kondisi baru di Madinah dari aspek sosiopolitik dan sosioekonomi menuntut tanggung jawab Nabi serta peletakan dasar kebijakan, dasar kemasyarakatan dan dasar terjadi dan dasar ekonomi untuk menghentikan perpecahan dan konflik yang terjadi di antara beberapa suku agar masyarakat dapat memulai pembangunannya dalam berbagai aspek kehidupan, terutama yang terkait dengan pengelolaan urusan kehidupan umat, karena hal inilah yang dapat memberikan nuansa baru bagi Madinah sendiri dan wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya dalam rangka terciptanya kehidupan yang aman dan damai, dalam rangka memperkokoh solidaritas masyarakat yang baru saja dibentuk di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang dianggap sangat efektif bagi membangun kehidupan sosial, politik, dan keagamaan sekaligus, yaitu membangun masjid, mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dengan orang-orang Ansor, dan menetapkan konstitusi. Beberapa kebijakan Nabi ini akan dijelaskan pada selanjutnya nih, pada topik pembinaan strategi pembangunan Madinah. Yang kita masuk pokok pembahasan kedua, yaitu rekonstruksi Madinah sebagai pusat kekuasaan. Nah, Nabi Muhammad SAW memasuki Yathrib atau Madinah disertai dengan semangat untuk melakukan transformasi besar-besaran meliputi berbagai aspek kehidupan. Hal utama dari transformasi ini adalah terkait penanganan masalah sosial yang sudah terjadi dan berakar di tengah-tengah kehidupan masyarakat, antaranya masalah iri hati, dengki, hasad, dendam, egoistik, dan sebagainya. Dari aspek sosial kemasyarakatan, Yathrib terjadi kerusakan pada setiap level tingkatan penduduk Yathrib. Pada aspek sosial ekonomi juga terjadi kerusakan seperti kebiasaan melakukan penimbunan pangan dan barang-barang pokok keperluan hidup sehari-hari. Mentradisinya praktik riba yang berleluasa dan mencekik dalam transaksi pinjam meminjam, hutang ke hutang, dan perdagangan. Kondisi penduduk Yathrib juga terpecah-pecah atau terkotak-kotak sehingga tidak memiliki kekuatan jika sewaktu-waktu ada serangan musuh yang datang dari luar. Demikian gambaran umum tentang kondisi sosial masyarakat Yathrib atau Madinah dalam berbagai aspek kehidupan mereka sebelum Nabi Muhammad SAW bertempat tinggal di Madinah. Nah, kehadiran Nabi Muhammad SAW ke Yathrib sebenarnya dihadapkan pada tanggung jawab untuk memperbaiki kondisi masyarakat yang sudah rusak. Maka tugas Nabi Muhammad dalam menyikapi tantangan ini sebenarnya adalah bagaimana menciptakan umat agar memiliki kemampuan untuk mengemban risalah Islam, serta bagaimana dapat melahirkan generasi yang melupakan permusuhan sehingga tercipta kondisi masyarakat yang rukun, damai, aman, dan sejahtera. Sehingga dengan demikian akan wujud generasi terdidik yang diwarnai dengan warna al-mahabbah, kasih sayang, dan al-ikhah, rasa persaudaraan. Transformasi dan reformasi yang dirancang Nabi Muhammad meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan nama kota Yathrib dirubah menjadi kota Madinah atau Madinatur Rasul. Nama Aus dan Khazraj, dua kabilah di Yathrib,
menjadi Al-Ansar. Keberhasilan upaya transformasi ini dapat terlihat pada karakter masyarakat muslim dan akhlak serta perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kondisinya menjadi kondusif, akhirnya mereka hidup dengan penuh persaudaraan dan saling menyayangi. Dari sinilah kemudian direalisasikan keadilan dan persamaan hak dalam kehidupan mereka. Maka berdasarkan langkah-langkah tersebut, Nabi Muhammad berhasil menciptakan umat Islam yang unggul di Madinah. Berikut ini disampaikan langkah-langkah strategis Nabi Muhammad terkait pembentukan dan pembinaan masyarakat dan warga Madinah sebagai langkah-langkah umum dan khusus, yaitu langkah-langkah umumnya yang pertama itu al-iqah, yang artinya persaudaraan. Al-iqah artinya mempersaudarakan antara dua orang atau komunitas, kelompok yang berbeda. Upaya ini merupakan prinsip utama yang melandasi pembentukan masyarakat dan warga Madinah. Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara sesama umat Islam, kaya, miskin, tua, muda, semuanya adalah bersaudara. Langkah Nabi ini mendapatkan justifikasi Al-Quran pada surat Al-Hujurat ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kamu, ikatan yang dibangun atas dasar persaudaraan, al-iqah. Ini adalah realitas kehidupan tidak mudah putus, maka setiap individu dalam masyarakat merasa ada ikatan dengan individu-individu lain. Yang kedua, al-mahabbah, kasih sayang, artinya kasih sayang. Islam belum menganggap cukup dengan mendeklarasikan persaudaraan di antara sesama warga Madinah yang muslim. Nabi Muhammad juga belum rela sepenuh hati dengan mempersaudarakan saja sebagai ikatan yang mengikat orang-orang Islam, karena kadang-kadang meskipun sudah wujud persaudaraan tetapi tetap saja sesekali terjadi permusuhan. Oleh karena itu, persaudaraan ini harus diintensifkan melalui interaksi alaqah yang kokoh. Interaksi yang intensif menjadi faktor barakat persaudaraan yang kuat. Kasih sayang sebagai prinsip kedua menjadi dasar yang melandasi kokohnya persaudaraan dalam tatanan kehidupan masyarakat Madinah. Nabi Muhammad menanamkan kasih sayang mahabbah ini ke dalam jiwa umat Islam karena rasa mahabbah lahir dari jiwa yang dalam. Yang ketiga itu al-adalah, yang artinya keadilan. Menegakkan keadilan merupakan prinsip ketiga menjadi landasan pembentukan konstruksi masyarakat dan warga Madinah. Adil dimaksudkan sikap seimbang dan terhindar dari perbuatan zalim. Allah mewajibkan kepada manusia agar bersikap adil dalam setiap kondisi dan situasi. Hal ini sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah senantiasa memerintahkan untuk berbuat adil dan baik. Yang keempat, al-musawah, yang artinya persamaan. Persamaan adalah prinsip keempat sebagai landasan pembentukan konstruksi masyarakat dan warga Madinah. Persamaan dimaksudkan adalah persamaan di dalam hak dan kewajiban tanpa membedakan keturunan, warga, warna kulit, bangsa, dan sebagainya. Nah, langkah-langkah khususnya yang pertama itu pembangunan masjid. Sesampainya Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam ke Madinah setelah melakukan penghijraan atau edar Mekah, Nabi kemudian melakukan restrukturisasi masyarakat Madinah agar menjadi tertata dan teratur sehingga di kemudian hari dapat mengemban amanah dan risalah. Nah, terkait dengan upaya restrukturisasi masyarakat Madinah secara khusus, berikut ada yang bisa saya sampaikan beberapa langkah strategis sebagai berikut. Yang pertama itu pembangunan masjid. Langkah pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW sesampai di Madinah adalah membangun masjid. Masjid yang pertama didirikan adalah Masjid Quba. Kemudian disusul dengan membangun Masjid Nabi, Masjid Al-Nabawi. Suatu pertanyaan muncul terkait dengan realitas ini ialah, kenapa yang pertama kali dibangun masjid? Karena masjid dilihat dari aspek fungsinya sangat vital. Ia memiliki fungsi ganda atau multi function yaitu yang pertama itu fungsi keagamaan, ialah sebagai sarana berkumpulnya masyarakat muslim dalam rangka melakukan ibadah, salat, dan tempat belajar ilmu-ilmu agama. Nah, ada juga fungsi politisnya, yaitu masjid pada saat itu berfungsi juga sebagai pusat aktivitas kemasyarakatan, yaitu sebagai tempat pertemuan komunitas muslim dalam rangka melahirkan upaya-upaya memupuk rasa persaudaraan, toleransi, dan persatuan ini karena masjid pada waktu itu
Nah, yang kedua itu mempersaudarakan komunitas muhajirin dengan ansar. Sebagaimana dijelaskan di atas tadi, bahwa setelah peristiwa penghijrahan umat Islam dari Mekah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW kemudian melakukan restrukturisasi dan pembentukan masyarakat Madinah. Tujuan dari upaya ini adalah wujudnya persaudaraan dan adanya perlindungan terhadap umat Islam karena jumlahnya yang masih relatif kecil, di samping bertujuan memperkuat keajaran Islam di bumi Madinah serta menyebarkan atau berdakwah ke wilayah-wilayah yang berada di sekitarnya. Maka langkah strategis selanjutnya adalah bagaimana menanggung kebutuhan orang-orang muhajirin yang barangkali sebagian mereka ada yang baru menginjak kaki ke daerah yang baru dan belum ada pendapatan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sebagai rasa tanggung jawab Nabi kepada mereka, karena Nabi sebagai seorang pemimpin harus mencarikan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi. Nah, yang pokok pembahasan yang ketiga itu menetapkan piagam Madinah. Tidak lama setelah Nabi bertempat tinggal di Madinah, dan menurut Munawir Sidat Ghazali, belum cukup 2 tahun dari kedatangan Nabi di kota ini, beliau mempermaklumkan suatu piagam yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dan hubungan antar komunitas-komunitas yang merupakan komponen masyarakat Madinah. Penduduk Madinah ketika Nabi Muhammad SAW sampai di kota ini dilihat dari aspek sosio keagamaan dan struktur masyarakatnya, menunjukkan adanya masyarakat yang plural, majemuk atau multi etnik, yaitu yang pertama komunitas muslim. Nah, terdiri dari orang-orang yang beragama Islam, yaitu orang-orang muhajirin dan ansar. Kedua, komunitas Yahudi, yaitu orang-orang yang beragama Yahudi yang terdiri dari Bani suku Nadir, Bani Quraidah, dan Bani Qinqah dan lain-lain. Yang ketiga, orang-orang munafik. Yang keempat, orang-orang yang penyembah berhala. Yang kelima itu orang-orang yang beragama Kristiani. Nah, piagam Madinah itu ada 48 pasal. Nah, dari sini banyak para ahli ilmu politik Islam berpendapat bahwa piagam Madinah ini adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi negara Islam pertama yang didirikan Nabi Muhammad di Madinah. Maka atas dasar ini Munawir Ghazali selanjutnya menegaskan bahwa telaah yang seksama atas piagam ini menjadi sangat penting dalam rangka kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan dalam Islam. Nah, kita lanjut ke pokok pembahasan keempat, yaitu prinsip-prinsip piagam Madinah. Piagam ini merupakan naskah politik yang kedudukannya sebagai dustur atau konstitusi. Piagam ini memiliki 3 bagian dan 47 atau 48 poin. 3 bagian itu ialah: pertama, aturan-aturan yang mengatur secara khusus terkait orang-orang Islam, muhajirin dan ansar. Kedua, aturan-aturan yang mengatur secara khusus terkait orang-orang yang Yahudi yang terdiri dari beberapa etnik. Yang ketiga, aturan-aturan yang diperlakukan secara umum meliputi seluruh warga Madinah. Nah, adapun prinsip-prinsip utama yang terkandung di dalam piagam Madinah dapat disampaikan sebagai berikut. Yang pertama itu piagam atau konstitusi Madinah telah menetapkan hubungan antara sesama komunitas muslim berdasarkan akidah Islam sebagai pengganti dari hubungan yang sebelumnya berdasarkan keturunan atau kabilah. Oleh karenanya, piagam Madinah telah menjadikan umat Islam sebagai satu umat yang diikat dengan ikatan keimanan. Ikatan ini melahirkan sikap komitmen terhadap aturan-aturan yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua itu piagam Madinah tidak membatasi warga atau penduduk Madinah hanya komunitas muslim saja, tetapi meliputi seluruh elemen masyarakat termasuk etnik Yahudi. Oleh karena itu, dari segi sosial piagam Madinah mengakui perbedaan keyakinan dan agama, maka piagam Madinah mengakui kehidupan masyarakat yang plural atau majemuk. Yang ketiga itu piagam Madinah secara konstitusional telah menetapkan Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Yang keempat, prinsip keadilan dan persamaan. Kedua prinsip ini banyak ditegaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dalam beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan prinsip keadilan, dan antaranya ditegaskan di dalam surah Al-Nahl ayat 90 yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya Allah memerintahkan kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.
Yang kelima itu pengakuan terhadap keberadaan tradisi, adat istiadat. Nah, Piagam Madinah memberi pengakuan terhadap tradisi masyarakat atau adat istiadat budaya yang sudah wujud di dalam masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Antaranya seperti sistem kabilah atau etnik yang sudah eksis sejak sebelum kedatangan Islam. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di Madinah tidak lantas membatalkan keseluruhan praktik-praktik adat istiadat sebagian masyarakat yang sudah berlangsung sekian lama. Tetapi dengan catatan, selama adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan adat istiadat yang mengandung potensi adanya kerjasama saling bantu-membantu dalam kebaikan justru mendapatkan justifikasi. Yang keenam, penataan perangkat-perangkat kekuatan politik berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam Piagam Madinah. Secara politis, negara Madinah telah terbentuk dengan serentak. Negara melakukan penataan perangkat-perangkat dalam rangka memanage atau mengatur berbagai aktivitas politik. Yang ketujuh itu Piagam Madinah menegaskan prinsip-prinsip persamaan, menolak tirani dan sama-sama memelihara hukum, bahkan bagi kaum beriman pada umumnya. Yang kedelapan, orang-orang Yahudi diintegrasikan ke dalam badan politik tanpa mencabut hak kebebasan keagamaan mereka. Yang kesembilan, Piagam Madinah mengakui eksistensi kesukuan, marga atau etnik yang sudah menjadi tradisi sekian lamanya pada masyarakat waktu itu. Walau bagaimanapun, tradisi kesukuan ini tidak dijadikan kriteria dalam menentukan. Nah, perlu disampaikan di sini. Dalam Piagam Madinah tidak terdapat pernyataan yang menggunakan kata Islam sebagai dasar bernegara. Secara objektif, ini menunjukkan pada substansi dan pendekatan strategis. Karena jika menggunakan kata Islam, barangkali akan menimbulkan masalah hubungan antara masyarakat Muslim dan masyarakat non-Muslim, seperti orang-orang etnik Yahudi. Begitu juga dengan penduduk yang masih menganut agama nenek moyang mereka, seperti agama penyembah berhala. Nah, kita masuk pokok pembahasan terakhir, yaitu eksistensi Madinah sebagai negara. Dalam naskah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah terdapat statement yang sangat penting berkaitan dengan politik pada alinea pertama, yaitu ini adalah piagam Syahifah atau Watiqah dari Muhammad, seorang nabi, berlaku di antara kaum mukmin dan muslim, berasal dari suku Quraisy di Yastrib, serta berlaku kepada siapa saja dari orang-orang non-muslim yang beriman dan ikut serta berjuang bersama mereka orang-orang muslim. Maka mereka adalah satu umat, atau dalam bahasa Arabnya ummatun wahidatun min dunia al-nas. Terkait dengan unsur-unsur pembentukan negara sebagaimana menjadi syarat berdirinya sebuah negara di era modern dan kontemporer, Madinah telah memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai sebuah negara. Paling tidak ada 5 syarat yang sudah terpenuhi. Meskipun sebenarnya di era Nabi Muhammad SAW, Khulafa al-Rasyidin secara resmi belum ada ketentuan syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Yang penting jika sudah ada pemimpin yang berdaulat, rakyat memberikan loyalitas kepada pemimpin tersebut dan berada di suatu wilayah, maka sudah bisa dikatakan telah berdiri sebuah negara. Nah, 5 syarat berdiri sebuah negara sebagaimana ditetapkan di era modern sebagai berikut. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi, yaitu Piagam Madinah. Yang kedua, wilayah tanah air. Secara geografis, masyarakat Madinah bertempat tinggal di suatu wilayah, yaitu Yastrib atau Madinah. Yang ketiga itu rakyat, yaitu masyarakat Madinah yang plural, baik dilihat dari aspek etnik ataupun sosial, keagamaan dan kepercayaan. Yang keempat, pemimpin, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kelima itu pengakuan dari pemerintah luar negeri, dalam hal ini secara de facto Raja Najasyi dari Habsah atau Abyssinia, Ethiopia sekarang Afrika, telah memberikan pengakuan terhadap kekuasaan Madinah yang berada di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Bahkan semenjak di Mekah, Raja Najasyi sudah mengakui kenabian dan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, ditambah dengan adanya loyalitas para pemimpin kabilah di luar kota Madinah adalah sebagai bukti pengakuan mereka terhadap kekuasaan dan otoritas Nabi Muhammad SAW. Nah, sebagai penutup dari video ini dapat disampaikan beberapa hal penting, antaranya bahwa berdasarkan fakta sejarah Nabi Muhammad SAW memiliki kedudukan sebagai pemimpin
bukan saja sebagai pemimpin agama, tetapi juga sekaligus sebagai penguasa Madinah. Dengan kata lain, dalam diri Nabi Muhammad SAW terkumpul dan dua kekuasaan spiritual dan kekuasaan duniawi. Kedudukan sebagai rasul secara otomatis merupakan kepala negara. Dengan terbentuknya negara Madinah, Islam semakin bertambah kuat. Perkembangan Islam yang pesat itu menyebabkan orang-orang Quraisy Mekah dan kabilah-kabilah lainnya yang tidak suka menjadi riskan terhadap perkembangan situasi di Madinah. Nah, mungkin cuma itu yang bisa saya paparkan tentang materi politik di era Madinah. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.